Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, kita bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita barokah karunia-Nya sehingga kita bisa mengenal agama Islam ini dengan baik dan benar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Materi kita di pagi hari ini adalah berkenaan masalah kurban. Jadi udhiyah atau adhiyah. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berkurban. Insyaallah kita akan berbicara dalam waktu 1 jam untuk secara ringkas apa saja yang berkaitan dengan udhiyah. Yang pertama adalah pengertian. Jadi kalau dalam istilah itu ada udhiyah, adhiyah atau ini istilah dalam bahasa Arab, yaitu adalah ma yuzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahar bi syara'id makhsusah. Jadi apa saja yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya kurban dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini adalah pengertian dari adhiyah atau udhiyah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pensyariatan, dalil pensyariatan bahwa dasar pensyariatan dari kurban ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma' al-ulama. Kalau yang pertama dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, wanhar artinya berkurbanlah. Adapun hadits dari adapun dalil dari sunnah juga banyak sekali. Yang pertama hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yakni qala dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban dengan 2 ekor kibas kambing, amlahaini warnanya bagus, yakni kaki yang bagus, kambing yang bagus itu adalah kedua 4 kaki, 2 di depan dan 2 di belakang itu warnanya hitam, kemudian badannya warnanya putih dan di matanya warnanya hitam. Itu ciri-ciri kambing yang bagus. Aqranain, dan bertanduk. Bertanduk ini dalil menunjukkan bahwa kambing yang bagus. Dan beliau sembelih keduanya itu dengan tangannya. Beliau menyebutkan basmalah kemudian sambil bertakbir dan meletakkan kakinya di atas lambungnya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa
pensyariatan kurban. Dan juga ijma' ulama, kesepakatan para ulama, artinya tidak ada perselisihan di antara para ulama kalau kurban ini termasuk disyariatkan. Yang ada khilaf itu adalah masalah hukum. Apa hukum berkurban? Ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kurban ini adalah wajib bagi yang mampu. Ini wajib bagi yang mampu. Ini adalah pendapatnya Rabi'ah, Imam Al-Auza'i, kemudian Abu Hanifah dan Al-Laits, Al-Imam Al-Laits dan sebagian dari pengikut mazhab Malikiyah. Mereka berdalil dengan dalil yang menunjukkan wajibnya kurban ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Wanhar dia menggunakan sigha fi'il amr. Jadi dia menggunakan sigha fi'il amr, sementara kata perintah dalam bahasa Arab itu adalah menunjukkan kepada wajib. Al-amru yaqtadi al-wujub. Bahwa perintah di sini adalah mengandung kewajiban. Maka dia mengatakan bahwa kurban ini hukumnya adalah wajib. Demikian juga hadis dari Jundub bin Sufyan. Jundub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla yusalliya falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang sudah berkurban menyembelih sebelum salat Id, Idul Adha maksudnya, maka apa? Falyu'id makanaha ukhra, maka adalah dia menggantinya. Nah, kalau perintah untuk mengganti dalil menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Wa man lam yazbah falyazbah. Siapa yang belum menyembelih, maka adalah dia menyembelih. Ini juga dalil yang dia pakai menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah. Kurban ini adalah hukumnya adalah sunnah, laisat wajibah, artinya bukan wajib. Ini adalah mazhabnya atau pendapat dari jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad, dan juga diikuti oleh Ishaq, Ibnu Rahawai, Abu Thawr, kemudian juga Al-Muzani, kemudian Ibnu Munzir, wa Daud, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Mereka berdalil bahwa kurban ini adalah sunnah, adalah hadis dari dari Abi Syariha. Salah satunya adalah hadis dari Abi Syariha, dia berkata, "Ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudahhiyan." Abu Syariah mengatakan, saya melihat Abu Bakar dan Umar, keduanya tidak berkurban. Jadi padahal kita katakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah orang yang paling semangat di dalam menjalankan syariat. Nah, kenapa dia meninggalkan kurban? Karena apa? Beliau khawatir kalau kurban itu menjadi wajib, maka beliau tidak berkurban. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Demikian juga dari Abi Mas'ud. Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala nuqal. Abi Mas'ud mengatakan, inilah ada'u al-adha. Saya akan tinggalkan kurban. Saya akan meninggalkan kurban. Wa inni la musir. Padahal saya ini orang mampu. Saya akan tinggalkan kurban padahal saya ini orang mampu. Kenapa? Makhafatan ayyara jiranihi annahu hatmun alayya. Saya khawatir kalau tetangga saya menganggap bahwa kurban itu adalah wajib. Jadi ini dalil yang dia pakai bahwa kurban itu adalah termasuk sunnah. Dan hampir kebanyakan para ulama berpendapat memilih pendapat yang kedua ini, bahwa kurban itu adalah sunnah. Tapi hampir semua kebanyakan ulama-ulama fikih mengambil pendapat yang pertama, yaitu adalah wajib. Ya, kita lihat seperti misalnya banyak, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan wajib, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan wajib. Tapi kebanyakan
berpendapat juga adalah sunnah, termasuk Syalbani mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Kemudian murid-murid beliau juga mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Kemudian juga Syekh Abul Hasan Al-Ma'ribi juga mengatakan bahwa pendapat yang kuat bahwa itu adalah sunnah. Taib al-muhim kita mengatakan bahwa bagi mereka yang berpendapat wajib, silahkan dia mengamalkan. Bagi mereka yang berpendapat bahwa itu adalah sunnah, sedangkan dia, karena masing-masing berpegang kepada dalil. Kemarin sudah kita sebutkan kaidah yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban. Jadi hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban. Maka hewan yang bisa dijadikan kurban itu hanya ada 3, yaitu adalah al-ibil, onta, al-bakar, sapi, dan ad-da'an, yaitu kambing dengan segala macam jenisnya. Kambing dengan segala macam jenisnya, mau itu etawa, mau itu gembel atau kambing Jawa atau apalah yang jelas sejenis dengan kambing. Demikian juga dengan sapi, mau kerbau, mau onta juga dengan segala macam jenisnya. Ini adalah hewan yang yang diperintahkan untuk dijadikan kurban. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu mereka hanya menyembelih dengan 3 hewan tersebut. Wal jumhur ala annahu yajuzu ay yastarika sab'a fi baqar wa aw budna. Taib ini dan dalilnya banyak sekali. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berkorban itu hanya memerintahkan berkorban hanya 3 hewan ini. Berbeda dengan, dan ini adalah pendapat jumhur al-ulama. Pendapatnya jumhur al-ulama, baik itu mazhabnya Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i maupun juga Imam Malik. Yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Imam Abu Hanifah mengatakan dia boleh berkurban dengan apa saja. Bahkan bebek pun bisa dijadikan kurban. Angsa pun juga bisa dijadikan kurban. Itu kalau menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa menyembelih itu, hewan yang disembelih hanya 3 jenis ini. Kemudian yang berikutnya usia hewan kurban yang sah. Adapun usia dari hewan kurban yang kita katakan yang disyariatkan itu adalah harus musinna. Harus itu sudah tua, artinya sudah berusia. Kalau sapi onta itu adalah paling tidak usianya 5 tahun. Kalau sapi usianya paling tidak 2 tahun. Kalau kambing usianya adalah 1 tahun. Tapi kalau ukuran maiz itu adalah kurang dari 1 tahun. Jadi kalau ini usia untuk onta, sapi, dan kambing. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasbahu illa musinna. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berusia. Illa ya'sara alaikum, kecuali yang menyulitkan bagi kalian, fatasbahu jas'a minad da'an. Maka sembelihlah jas'a minad da'an, yaitu kambing. Jas'a dari kambing, artinya kalau kurang dari 1 tahun. Kemudian itu adalah usia yang kita katakan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Adapun kalau kita usia ini sangat menentukan. Ya.
Kalau dalam bahasa yang lain itu kalau giginya sudah tanggal. Baik, ini kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan bahwa hewan yang harus dikorbankan itu harus hewan yang kita katakan sehat, bukan hewan yang cacat, karena ada cacat yang diharamkan untuk dijadikan hewan kurban, ada cacat yang ya istilahnya akan dimakruhkan untuk dijadikan hewan kurban, dan ada cacat yang tidak mengapa kalau itu dijadikan hewan kurban. Adapun yang pertama adalah cacat yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban itu adalah al-awra al-bayyin awruha, adalah yang jelas-jelas nyata matanya buta. Kalau jelas-jelas matanya buta maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Demikian juga dengan sakit yang jelas-jelas sakitnya. Kalau kita ketahui bahwa dia adalah hewan yang sudah sakit dan jelas sakitnya, maka itu juga tidak boleh kita jadikan hewan kurban. Demikian juga yang ketiga, kalau cacat, misalnya pincang yang jelas-jelas pincangnya, ini juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Demikian juga dengan al-hazila la tungki. Itu adalah hewan itu adalah betul-betul sangat kurus, krempeng, artinya tidak ada dagingnya, maka itu tidak juga pantas untuk dijadikan hewan kurban dan itu tidak sah. Kemudian yang ada hewan yang kita katakan cacat ya, ini 4 yang disebutkan di dalam hadis adalah apa? Yang jelas-jelas itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal arba'atun la yujzina fi al-adahi. Ada 4 hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra al-bayyin awruha. Matanya jelas-jelas buta. Mau butanya sebelah atau butanya dua-duanya, cacat di mata sebelah atau tidak ada matanya satu atau matanya hanya satu, maka itu juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian sakit yang jelas-jelas sakitnya, kalau diketahui dia punya sakit yang berbahaya, yang membahayakan, maka itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Demikian juga wal arja al-bayyin arjuha, yakni pincang yang jelas-jelas pincangnya. Kemudian wal kasira allati la tunki, adalah yang kurus, krempeng, yang dia tidak punya daging. Kemudian adapun cacat yang masih yang dimakruhkan untuk dijadikan hewan kurban, tetapi itu sudah sah. Itu adalah seperti maqtu'atul udhun au juz'un minhu. Jadi misalnya terpotong telinganya satu. Telinganya satu itu dimakruhkan untuk disembelih, tapi tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Sah dijadikan hewan kurban kalau telinganya nggak ada satu, karena tidak ada pengaruhnya dalam artinya tetap sah, cuma terkurangi karena telinganya tidak ada. Atau mungkin misalnya ya kita katakan, atau bagian dari tubuhnya yang hilang. Yang hilang seperti misalnya tanduknya terpotong satu, tanduknya terpotong satu, maka ini juga para ulama menyatakan bahwa ini adalah hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban, tapi itu adalah tidak disukai. Kemudian ada yang ketiga, yaitu cacat yang tidak ada pengaruhnya sama sekali, yaitu adalah ini sama sekali tidak ada pengaruhnya, seperti misalnya kambing itu tidak ada giginya. Kambing itu tidak ada giginya, tidak ada pengaruhnya dalam kurban. Atau misalnya ekornya terpotong, itu juga kita katakan cacat yang tidak ada pengaruhnya.
Tapi ini atau mungkin hidungnya terpotong. Ini juga kita katakan adalah hewan yang tidak ada pengaruhnya dalam kurban. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan bahwa hewan yang paling afdol, urutan kurban yang paling afdol, yang pertama adalah ini urutan. Kita berbicara tentang urutan. Yang pertama adalah tidak ada khilaf di antara para ulama, 1 ekor onta itu 1 orang. Itu yang paling utama. 1 ekor onta untuk 1 orang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah 1 ekor sapi 1 orang. Itu tidak ada khilaf. Kalau itu yang istilahnya terbaik. Yang ketiga adalah 1 orang 1 ekor kambing. Ini adalah tidak ada khilaf. Setelah itu apa? Setelah itu baru urunan onta. Baru urunan onta. Yang keempat itu adalah urunan onta. Urunan onta, kalau onta itu bisa 10 orang atau 7 orang. Jadi maksimal 10 orang kalau onta atau 7 orang. Jadi minimalnya 7. Minimalnya 7, maksimal 10. Tapi juga bisa 7. Artinya kalau kurang dari 7 gimana? Ya boleh. Mau 1 aja boleh, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4 dan seterusnya. Tidak mengharuskan, maksudnya tidak mengharuskan harus 10, 7 ya kan. Kalau ada orang kita urunan onta 4 orang ya, 4 orang ya sudah bisa, 3, 2 ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah apa? Urunan sapi. Kalau sapi, 1 sapi adalah 7 orang. Kalau kurang dari 7 ya kita katakan itu lebih kalau 1 itu adalah paling utama ya kan? Kalau kurang 2, 3, 4, 5 itu adalah boleh. Kemudian setelah itu tidak ada urunan kambing. Jadi nggak ada urunan kambing. Kalau kambing tidak ada, maka arisan kurban kambing juga nggak ada. Cuma kalau dalam rangka untuk sodako, latihan, yaitu sodako. Tidak disebut kurban tapi disebut sodako. Misalnya satu sekolah, anak-anak sekolah dikumpulkan uang, ayo untuk beli kambing. Mahasiswa dikumpulkan uang, kemudian beli kambing atau beli sapi. Ini tidak disebut kurban, tapi disebut sodako. Tapi ini kita katakan adalah urunan ya. Kalau kita mengatakan urutan yang paling bagus ya adalah ya itu tadi, 1 ekor onta adalah 1 orang. Kalau mampu, kalau harganya bisa jelas lebih mahal onta. Kemudian sapi. Kalau ada yang bertanya bagaimana lebih utama mana, 1 ekor kambing dengan 7 ekor sapi? Masa satu ekor kambing 1 orang dengan urunan sapi. Ya tentunya 1 orang kambing itu adalah lebih utama. Cuma para ulama meninjaunya dari sisi begini. Kalau dari sisi sembelihan itu adalah 1 nyawa itu adalah lebih utama. Karena 1 kambing itu kan 1 orang. Itu kan tidak ada, itu kalau ditinjau dari sisi nyawanya. Ya kan? Tapi kalau dari sisi ditinjau dari sisi distribusi, pembagian, maka 7 orang untuk 1 sapi itu adalah lebih utama. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi apa? Para ulama itu melihat dari 2 sisi. Kalau antum melihat dari sisi sembelihan ya tentunya kambing adalah lebih utama. Tapi kalau melihat dari sisi yang bisa mendapatkan hewan kurban, semakin banyak yang bisa mendapatkan hewan kurban maka itu adalah semakin baik. Maka 1 ekor sapi itu dipikul orang 7. Sehingga dagingnya lebih banyak dan lebih banyak orang yang bisa mendapatkan. Karena kalau kambing dengan harga 2 juta itu hanya bisa kalau dibagikan
satu kambing ini hanya bisa, ya kalau 2 juta kan paling keluar daging 10 kilo, ya kan? Nah, paling tidak keluar daging 10 kilo. Tapi kalau bisa 10 kilo, kalau ya 10 orang atau 20 orang hanya bisa dapatnya segitu, ya kan? Tapi kalau misalnya sapi, ya kan, 2 juta satu orang, dapat 14, misalnya dapat keluarlah 80 kilo, ya kan? 80 kilo kan lebih banyak pengalokasiannya. Jadi ini kalau ditinjau dari sisi pengalokasian. Tape ini tinjauan dari para ulama. Nah, tergantung kalau kita melihat. Kalau memang sapi sudah banyak, maka kita menyembelih kambing adalah lebih utama. Tapi kalau misalnya yang mau dialokasikan banyak, yang mau dibagikan itu adalah banyak, sementara kita melihat yang mau dibagikan banyak, maka lebih utama adalah sapi. Tape ini dari sisi yang lebih utama. Kemudian yang berikutnya, larangan bagi yang berkorban. Larangan bagi yang berkorban itu adalah larangan kemudian memotong kuku, atau kemudian memotong rambut, atau yang sunanul fitrah, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu bagi mereka yang akan berkorban. Ini adalah tidak boleh mulai dari dari sejak 1 Zulhijjah sampai hewan kurban itu disembelih. Tapi kalau misalnya dia niatnya berkorban tanggal 9, maka dari tanggal 9 itu tidak motong kuku, tidak mencukur rambut, tidak mencabut bulu ketiak, dan tidak mencukur bulu kemaluan. Itu ketika dia berniat berkurban itu pada tanggal 9. Artinya niatnya ketika sudah mulai. Tapi kalau dari sekarang dia sudah mulai berniat, maka dari 1 Zulhijjah itu jangan memotong kuku dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa bishrihi syai'an." Apabila sudah masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, maka janganlah dia menyentuh rambutnya dan juga rambutnya, kukunya dan yang lainnya. Ini termasuk yang larangan bagi yang akan berkorban. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tapi beda dengan itu pendapatnya jumhur, ya. Ini pendapatnya adalah jumhur, beda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan ya boleh, motong kuku ya boleh, motong rambut ya boleh, dan seterusnya. Karena dia tidak mensyaratkan bahwa itu tidak dimakruhkan melakukan perbuatan itu. Kemudian waktu penyembelihan. Sepakat para ulama bahwa penyembelihan itu hanya dibolehkan ketika selesai sholat Id. Jadi waktu penyembelihan itu adalah setelah sholat Id sampai berakhir hari tasyrik. Sampai berakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 maghrib, itu sudah habis penyembelihan. Ini adalah pendapat yang jumhur ulama, artinya kebanyakan dari para ulama. Karena ada sebagian dari ulama menyatakan bahwa berakhirnya kurban itu adalah sampai bulan Zulhijjah habis. Jadi pendapat yang paling kuat bahwa menyembelih itu hanya sampai mulainya dari hari tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Id, kemudian berakhir sampai hari tasyrik. Tapi ini waktu penyembelihan. Adapun nanti yang ada khilaf itu adalah
kita katakan yang ada khilaf lagi itu ketika yang artinya selesai sholat, tentunya setelah selesai sholatnya imam dan sudah khutbah dan juga sudah penyembelihan. Ini yang dan tidak dibolehkan sebelum sholat. Sebelum sholat itu tidak dibolehkan. Jadi misalnya barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka dalam hadis yang dari Anas bin Malik mengatakan falyu'id maka naha ukhra, maka adalah dia menggantinya, artinya mengganti yang dia sembelih itu sebelum sholat, dan itu hanya dihitung sedekah biasa. Jadi yang disembelih sebelum sholat itu adalah dihitung sedekah, tidak dihitung kurban. Baik, apa saja yang boleh dimanfaatkan dari hewan kurban? Jadi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk hewan kurban? Yang pertama adalah boleh untuk dimakan. Boleh untuk dimakan, kemudian boleh untuk disedekahkan kepada al-fuqara, kemudian juga boleh disimpan dagingnya. Jadi ada sebagian dari ulama menyatakan bahwa ketika menyembelih hewan kurban itu sepertiga untuk dimakan, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga lagi untuk disimpan. Berarti sahibul kurban itu dapat berapa? 2/3 kan gitu ya kan? 2/3, jadi sepertiga untuk dimakan, kemudian sepertiga disedekahkan, dan sepertiga untuk disimpan. Berarti kan dapat 2/3 ya. Yang jelas bahwa kurban itu boleh untuk dimakan. Jadi boleh sahibul kurban itu makan dari daging kurbannya, dan dia boleh bersedekah kemudian menyimpan dagingnya. Memang ada riwayat yang menunjukkan bahwa menyimpan itu 3 hari, tapi itu hadisnya adalah sudah dimansuh. Hadisnya adalah sudah dihapus, sehingga boleh disimpan sampai kemudian 1 tahun berikutnya. Artinya sampai bulan kurban berikutnya, ya, nggak dimakan ya, ditaruh di freezer sampai hari raya kurban berikutnya. Ya. Jadi kalau dapat daging banyak, ya karena biasanya di tempat-tempat yang ini artinya lama ya kan, lama habisnya. Bagi misalnya pondok pesantren yang punya freezer besar, sampai tahun depan itu masih ada. Jadi kenapa? Karena tidak setiap hari dimakan ya kan. Seminggu sekali kalau dimakan aja masih banyak. Tape ini kita katakan adalah yang boleh dimanfaatkan dari hewan kurban. Tape, kemudian yang berikutnya, apa saja yang tidak boleh dimanfaatkan dari hewan kurban? Apa saja yang tidak boleh dimanfaatkan? Yang pertama, tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban. Artinya ini diberlakukan bagi sahibul kurban. Artinya bagi pemilik kurban itu tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurbannya. Walaupun itu adalah kulitnya, dagingnya, jeroannya, ya kan, kepalanya, ya kan, kakinya, itu tidak boleh dijual sedikit pun. Itu bagi pemilik kurban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wala tabi'u luhumal hadi wala dhahi. Jangan kalian menjual daging dari hewan kurban. Fakulu wa tasaddaqu, makanlah dari hewan kurban, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, wastamta'u bijuludiha, dan bersenang-senanglah dengan kulitnya, wala tabi'uha, dan janganlah kalian menjualnya. Ini tidak boleh sedikit pun menjual dari hewan kurban. Bahkan memberi upah dari
dari tukang jagal, memberi upah tukang jagal dari hasil hewan kurban, itu juga tidak boleh. Misalnya kepala khusus untuk tukang jagal, ya kan? Kepala dan kaki khusus tukang jagal, atau kulit miliknya tukang jagal, ini tidak boleh. Tidak boleh mengkhususkan sedikit pun dari artinya memberikan upah tukang jagal itu dari hewan kurban. Tapi bukan berarti si jagal itu tidak dapat bagian, ya. Bukan berarti si jagal itu tidak dapat bagian daging, dia tetap dapat bagian sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dia dapatkan, cuma tidak boleh memberikan upah itu dari hewan kurban. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan nu'tihi min indina. Jadi kami berikan upah itu dari kami. Maka jadi pemilik kurban itu mestinya mengeluarkan operasional. Jadi operasional itu tetap ditambah. Misalnya harga kambing 2 juta, operasionalnya 50.000, ya jadinya 2.050.000. Ya kan? Artinya 50.000 itu sebagai operasional dari sembelihan kalau dia tidak menyembelih sendiri, ya kan? Kalau dia memberikan kepada orang lain, karena yang panitia juga tetap beli peso, tetap beli untuk snack, ya kan? Untuk beli bumbu dimasak, untuk dan seterusnya, itu adalah ini sebagai, kita katakan, atau 50.000 sebagai upah dari tukang jagal itu sendiri. Itu adalah, ya kita katakan diberikan dari hasil, bukan dari kurban, tapi dari hasil uang kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi tidak boleh tadi tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban. Dan yang kedua, tidak boleh memberi tukang jagal itu upah dari hewan kurban. Kemudian yang ada fawaid yang lain, bahwa kita katakan adalah berkurban itu tentunya adalah lebih utama daripada bersedekah dengan senilai hewan kurban. Jadi kalau kita katakan bahwa berkurban itu adalah lebih utama dibandingkan kita bersedekah senilai hewan kurban. Jadi kalau misalnya harga kambing 2 juta, kemudian daripada saya nyembelih kambing, mendingan saya sedekahkan 2 juta. Maka kita katakan adalah apa? Menyembelih kurban itu adalah lebih utama. Karena keutamaan dari hewan kurban itu apa? Pertama, ini yang paling besar adalah ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kurban. Yang ketiga adalah kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurban. Kemudian yang keempat, tentunya adalah kita akan mendapatkan pahala sebanyak bulu yang ada pada hewan kurban. Ada yang bisa pernah menghitung berapa jumlah bulu yang ada di kurban? Kan nggak ada. Menunjukkan saking banyaknya, dan itu hanya Allah yang tahu. Maka jadi ini keutamaan yang sangat besar. Belum lagi keutamaan yang lain bagi mereka yang mendapatkan hewan kurban. Dan tentunya akan mendapatkan doa yang banyak dari kaum muslimin. Artinya apa? Jadi kaum muslimin yang menerima daging kurban bukan hanya sekedar menerima, tapi hendaknya dia mendoakan kepada mereka yang memberikan daging kepada kita, ya kan? Jangan lupa, ya kan? Kalau kita dikasih kambing, jangan melupakan orang yang memberikan kepada kita daging. Itu adalah sunnahnya, adalah adabnya, kita mendoakan kepada mereka. Jangan karena lupa dapat daging sudah melupakan saja, ya kan? Seolah-olah itu tidak merasa jadi hendaknya selalu mendoakan. Masya Allah, akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftara indakumus shaimun. Kita doakan Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya orang yang berkurban. Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya yang akan datang dari orang yang berkurban. Allahumma barik lahu, ya Allah berkahilah harta-harta benda yang dia keluarkan untuk kurban. Itu adalah doa yang kita yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Kemudian
Bolehkah kita mengirim hewan daging kurban? Maka para ulama menyatakan adalah apa? Kalau di satu wilayah hewan kurban itu adalah kelebihan, maka mengirim itu adalah lebih afdal. Mengirim ke tetangga di sebelah, tetangga desanya yang lebih membutuhkan. Kalau sudah di desanya sudah terpenuhi, maka kelebihan ini adalah afdalnya dikirim. Tapi kalau misalnya daerahnya lebih sangat membutuhkan, maka ya sudah, maka mengirim itu adalah termasuk kita katakan adalah bukan termasuk sunnah. Kenapa? Karena desa tempat dia itu adalah lebih utama untuk mendapatkan hewan kurban. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan bagaimana kalau misalnya begini, ada kasus saya berniat untuk kurban tahun ini. Kemudian ternyata saya sudah beli kambing atau beli sapi, ternyata sapinya mati sebelum hari raya. Kira-kira siapa yang nanggung? Ini kita lihat. Kalau penyebab kematian itu adalah dari sahibul kurban, dari sahibul kurban, maka sahibul kurban harus mengganti yang semisal. Misalnya dia sudah beli sapi pada tanggal 9 Zulhijjah, ternyata mati sapinya. Nah, disebabkan oleh penyebabnya adalah tuan rumah, artinya pemiliknya tidak ngasih makan, atau mungkin atau teledor, kelalaian, sehingga menyebabkan hewan ini mati. Maka dia harus mengganti yang semisal. Yang semisal itu maksudnya apa? Sapi yang semisal dengan itu, tidak boleh kurang dari itu. Kemarin dia sudah beli sapi mati, maka kalau begitu saya tetap kurban, diganti dengan kambing, nggak boleh. Ya kan? Harus diganti dengan yang semisal. Jadi para ulama menyatakan ganti yang semisal. Kalau dia sudah kambing, kemudian ternyata kambingnya mati, juga harus diganti dengan yang semisal. Tapi kalau keteledoran itu adalah bukan dari pemiliknya, misalnya malamnya dicuri, malamnya sapinya dicuri, kemudian kita katakan dicuri ya, kemudian dijagal di sawah, dan seperti yang di Lampung itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu adalah jadi malam-malam sapinya dicuri, kemudian pagi-pagi itu sudah didapati, itu sudah tinggal tulang karena dijagal di sawah. Kita jam 1 jam 2 malam dijagal di sawah. Jadi dicari ya nggak ketemu di jalan-jalan, tapi di sawah baru ditemukan. Itu sudah nggak ada dagingnya. Yang disisain itu jeroannya, tulangnya, kepalanya. Kepalanya disisain untuk pemiliknya mungkin ya. Karena jarak dari rumahnya 1 kilo dijagal di tengah sawah. Nah, ini adalah kita katakan adalah kalau padahal hewan kurban untuk kurban besoknya, sehingga tidak perlu dia mengganti. Dia tidak ada kewajiban untuk mengganti. Kenapa? Karena keteledoran itu bukan padanya. Jadi dicuri atau mungkin hilang, sesat, karena dibiarkan kambingnya berkeliaran sehingga kemudian hilang, atau sapinya berkeliaran sehingga hilang. Kalau onta itu nggak akan pernah hilang. Kalau onta dibiarkan dilepas, itu akan kembali ke rumahnya. Beda dengan kambing, beda dengan sapi. Itu tidak akan bisa pulang sendiri. Tapi ini kita katakan adalah karena kesalahan. Karena kalau kesalahannya bukan dari pemiliknya, maka tidak perlu dia mengganti. Misalnya saya sudah berkurban tahun ini, ternyata ya sapinya diantar oleh, kalau keteledoran itu dari yang lain, dari orang lain, maka orang lain itu harus mengganti. Seperti misalnya perjanjian,
bahwa sapinya akan diantar malam. Diantar malam hari raya. Kemudian qadarullah keteledoran dari ketika mengantar ini sapi ini truknya guling, ya kan. Kalau keteledoran itu dari pengantar, maka dia harus mengganti. Dia harus mengganti hewan kurban yang semisal. Tapi kalau misalnya bukan kesengajaan, ya sudah, kita katakan itu sudah artinya ketika truknya guling kemudian sapinya masuk jurang mati, ya kan? Ya sudah, kita katakan adalah apa? Insya Allah niat pahalanya itu sudah sampai. Ini banyak rincian dari para ulama dalam masalah ini. Atau mungkin begini, ketika dia pada tanggal 10 pengen nyembelih sapinya, itu ternyata sapinya hilang. Ternyata ketemu tanggal 15 Zulhijjah. 5 hari kemudian baru ketemu sapinya. Pertanyaan, tanggal 15 itu boleh nggak disembelih? Tanggal 15 Zulhijjah itu boleh nggak disembelih? Ya boleh. Itu adalah kenapa? Karena itu sudah dijadikan hewan kurban, ternyata hilang tanggal 15 baru ketemu. Diketemukan tanggal 15 ya sudah disembelih. Kenapa? Itu dikiaskan sama dengan orang itu lupa, ya kan? Lupa ketika orang itu bangun kesiangan, sudah habis waktunya, ya kan? Sekarang baru bangun. Boleh nggak sholat subuh sekarang? Ketika dia bangun sekarang ini, boleh, iya kan? Sholat subuh boleh dia kerjakan sekarang, sama dengan tadi kurban. Karena tadi tanggal 10 hilang, ternyata tanggal 15 baru ketemu. Nah, ini dia boleh menyembelih pada tanggal itu, karena itu dikiaskan sama dengan sholat. Tema ini berkaitan dengan kurban secara ringkas. Saya tidak terlalu panjang berbicara dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam.